ada yang tidak fair. Nah, kami agak berat ya. Teman-teman tahu semua bahwa pilkada kita berat sekali. Tadi Mas Hensat sudah menyinggung, Nis juga sudah menyinggung bahwa saat ini teman-teman pemilu, masyarakat sipil, teman-teman jurnalis juga dibebani oleh waktu yang menumpuk, dekat sekali. Jadi sulit. Belum lagi kalau bicara jumlah, ada 545 pilkada yang akan berlangsung. Dan bukan tidak mungkin mata yang kita gunakan ini terlalu terfokus kepada pilkada-pilkada yang dalam bahasa kami sedikit lebih banyak mendapatkan perhatian secara nasional. Padahal bukan tidak mungkin ada pilkada-pilkada yang jumlah kecurangannya potensial sangat besar, tidak teramati, tidak terawasi. Kenapa disebut sulit? Karena misalnya Perludem, ini bawa Perludem punya gambaran soal daerah mana saja yang akan bermasalah, tetapi tenaga kurang. Sudah tenaga kurang, juga kabarnya diawasi oleh PIT lah, gitu ya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk pemantauan. Nah, itu jadi problematika karena ternyata kita sendiri kalau mau jadi pemantau pilkada kecurangan itu dibebani untuk mendaftar di tiap-tiap daerah. Padahal kan harusnya tinggal cukup daftar di KPU RI, punya hak untuk memantau di segala daerah. Kenapa KPU mencoba memberikan hanya kepada daerah-daerah KPU D untuk mendaftar? Itu kan membebani. Padahal kapasitas jejaring teman-teman Perludem, ya, Mbak Ai itu juga secara nasional banyak, gitu ya. Kenapa tidak dibuka saja agar lebih memudahkan proses pemantauan? Nah, ini takutnya juga sudah diatur sedemikian rupa bahwa daerah-daerah tertentu tidak dapat diatur. Kedua, netralitas yang kami maksud soal ASN bukan berarti bicara soal hak pilih. Hak pilih tetap diberikan, ini sudah singgung tadi. Netralitas itu untuk pertama menjaga agar layanan publik tetap prima. Kalau kemudian antar ASN bisa bersaing, berkampanye, ikut terlibat dalam politik, nanti terganggu layanan publiknya. Di rumah sakit ada ASN yang memilih calon X, ada juga ASN yang memilih calon Y. Nanti mereka malah memperhatikan ini pasien milih siapa, gitu ya. Bukan sakitnya. Jadi akan potensial kalau kemudian ASN dilibatkan langsung atau tidak langsung dalam pilkada, maka tingkat layanan publik akan bisa rusak, akan rendah. Ya. Kedua, ASN itu mudah sekali dimanfaatkan, ya, diancam, ya, pindah tempat, pindah pekerjaan, gitu ya, lalu turun pangkat dan lain-lain. Itu jadi sangat mudah kemudian digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ruginya secara azas pemilu ini tidak netral pasti kalau kemudian dibiarkan ASN. Nah, problematikanya adalah Pak Mulyono, Pak Jokowi ya, itu step ahead ya, di depan Mbak Ai. Kayaknya lebih paham, lebih dulu betapa bermanfaatnya menguasai ASN. Makanya tiba-tiba di tahun 2024 ini lahir undang-undang, tadi sudah disinggung oleh teman-teman, Lafo juga menyinggung, undang-undang ASN yang baru yang menghilangkan lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi netralitas ASN. Manfaatnya tidak hanya soal menjaga netralitas, tetapi juga memastikan ASN tidak dalam tekanan politik dalam ruang-ruang pilkada. Misalnya mereka diancam kalau tidak milih atau mendukung petahana, Anda kami pindahkan, Anda kami berhentikan, atau kami apapun ya dilakukan oleh kepala daerah petahana. KASN sudah berhasil sekitar 400-an ya, kasus mengembalikan posisi ASN yang diancam oleh kepala daerah karena tidak mendukung secara politik. Nah, sekarang karena komentar kepala daerah melalui lembaga-lembaga khusus mereka ya,
apekasi, dan lain-lain kepada Presiden bahwa mereka perlu punya kekuatan untuk mengendalikan ASN, maka dengan sendirinya ASN dihapus, Komisi Aparatur Sipil Negara itu dihapus. Dengan demikian sekarang pengendalian ASN berada di tampuk kekuasaan pemerintah. Nah, relasi ini akan potensi dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempengaruhi keberpihakan ASN dan tentu saja akan mempengaruhi kemenangan-kemenangan pihak tertentu. Nah, saya dan teman-teman merasa ini ada sesuatu sedemikian rupa diberhentikan, ya. Dan uniknya, ya, pemberhentian itu baru berlangsung sekitar 1 bulan belakangan, menjelang betul pilkada. Lebih unik lagi, lembaga yang diberikan kewenangan oleh Presiden, ya, yaitu Kemenpan RB dan BKN untuk kemudian memastikan netralitas ASN yang baru ini, adalah lembaga di bawah Presiden langsung. Kedua, lebih unik lagi, Kemenpan RB baru berkunjung ke beberapa negara melihat kinerja KASN di negara-negara lain, bagaimana menjaga netralitas pegawai. Sementara di negara sendiri, mereka sendiri sudah membubarkan KASN. Ini bicara sangat politis, bicara soal kebijakan. Nah, terakhir saya mau bicara hal yang sangat penting terhadap kepedulian kita terhadap potensi kecurangan ini dan bagaimana menggunakan alat-alat yang disebarkan pemantau pemilu kepada publik agar bisa dipergunakan dengan baik. Karena ini berkaitan dengan upaya pembuktian kecurangan pilkada. Di Pilpres menurut saya pola kecurangannya sudah nampak sedemikian rupa, tetapi di Mahkamah Konstitusi pembuktian itu dibuat rumit. Seolah-olah tidak diketahui mana kecurangan langsung terkait dengan suara dan mana kecurangan yang berkaitan dengan kebijakan. Kemarin itu kecurangannya lebih banyak di kebijakan, gitu ya. Pembuktiannya harus dibuktikan apakah kebijakan yang curang itu, yang tidak adil itu ada atau tidak, bukan pembuktian kecurangan suara, balik itu ya. Karena bukan tidak mungkin kecurangan suara itu sulit untuk dibuktikan. Ambil contoh soal konsep gentong babi, ya, bantuan sosial. Pembuktiannya di kebijakan, karena pembuktian kecurangan suara berat. Karena kebijakan bantuan sosial belum tentu bisa dibuktikan mempengaruhi suara atau tidak. Bagaimana cara membuktikannya? Orang dapat bantuan sosial berubah pilihan. Tetapi kebijakan itu sendiri sudah curang. Kalau ada kebijakan bantuan sosial dilakukan menjelang tahun politik, dalam ilmu kepemiluan itu sudah dianggap curang, sudah kebijakan. Jadi itu sudahlah, tidak usah dibuktikan bagaimana beralih suara, karena akan berat juga membuktikan. Nah, pola itulah yang kami harapkan kita bisa bersama-sama, ya, menggunakan potensi ini sebagai daya bangun untuk membangun kesadaran bahwa ada potensi kecurangan yang perlu kita amati. Kalau terjadi kecurangan sebagaimana yang disampaikan Mahfud dan teman-teman teknis, maka segera laporkan agar betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti kecurangan untuk melindungi kualitas pilkada kita. Kali ini pilkada lebih berat menurut saya dibanding pilpres, karena pilpres calonnya hanya beberapa orang, bisa kita amati 3 orang itu baik-baik. Publik juga mengamatinya jauh lebih serius. Sekarang ada 545 pilkada, dan kalau seandainya masing-masing daerah itu terdiri dari 2 calon, sudah ada 1000 orang yang perlu kita amati. Kalau dari 1000 orang itu punya tim sukses 50-an saja, maka sudah ada 50.000 orang yang perlu kita awasi. Berat sekali. Saya yakin jumlahnya lebih banyak dari itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.